saya mohon alat yang mau dipakai untuk anggota DPR di-keep dulu Pak. Di-keep bener-bener dihemat, diutamakan untuk masyarakat kecil yang mereka yang benar-benar masih harus bekerja di luar. Anggota DPR mereka bisa istirahat di rumah, bisa diam di rumah. Mereka pun digaji dari uang rakyat Pak. Juga dari pajak orang-orang kecil. Jangan sampai terlalu jauh ada ketimpangan. Saya mohon sebisa mungkin, sehemat mungkin alat-alat yang memang sulit didapatkan untuk saat ini di-keep dulu, diprioritaskan untuk yang lebih utama dulu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali saya dipanggil beliau, tapi kali ini saya tidak main-main. Karena Bapak harusnya mundur dari Presiden. Tidak usah banyak bergerak, berbicara. 1.000 tanda tangan. 1.000 tanda tangan kami tidak akan kurang dari 1.000. Setelah 1.000 ke atas baru kami kirimkan. Surat ini akan kami kirimkan langsung ke Presiden RI melalui alamat dan melalui Istana Negara. Ya, itu sebentuk protes lah warga Jambi atas sikap Presiden ya? Iya Bang, rasanya kami sudah merasa tersiksa ya Bang ya. Merasa tersiksa dan dipaksa untuk menghirup asap yang sangat tidak sehat. Respon yang kami lakukan hidup mati tidak sebanding dengan respon Bapak yang cenderung lamban dan tidak tegas. Surat terbuka dari mahasiswa untuk Jokowi. Lebih baik Anda mundur atau kita yang memaksa mundur. Viral surat terbuka dari mahasiswa untuk Presiden Jokowi. Begini isinya. Surat terbuka kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Rian Hidayat. Tentu saja bukan siapa-siapa, melainkan hanyalah warga negara biasa yang senantiasa mengagumi Anda dan memberanikan diri terlibat menjadi relawan pada Pilpres 2019 lalu dalam kelompok relawan Indonesia Jokowi atau Religi. Bersama kawan-kawan lainnya saya ikut serta keliling mengkampanyekan program-program unggulan Anda. Saat itu terpikir oleh saya bahwa di periode kedua nanti Anda akan membuat Indonesia lebih baik. Tidak terpikir saat itu bagaimana jadinya jika Anda kalah. Saya dan kawan-kawan lainnya percaya pada janji Anda terkait penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif dan terpercaya. Namun berselang waktu, Anda mengisi struktur pemerintahan dengan orang-orang yang terjerat dosa masa lalu. Awalnya, saya tidak mempermasalahkannya karena pada saat yang bersamaan masih ada kementerian lain yang diisi dengan orang-orang hebat. Namun pengesahan rancangan undang-undang atau RUU KPK mulai memicu sejumlah pertanyaan dalam benak saya tentang apa yang hendak Anda capai pada periode kedua ini. Ketika gelombang kritik tertuju pada Anda dengan reformasi di korupsi, saya masih menyisakan sedikit kepercayaan pada Anda. Saya berharap keberanian Anda untuk memilih mendengarkan dan berpihak pada rakyat. Dibanding kawan-kawan lainnya yang sudah berbalik menyerang pemerintahan Anda, saya masih berupaya memahami langkah yang Anda ambil. Namun ketegasan Anda tidak kunjung muncul. Diperparah dengan kasus gagal bayar Jiwasraya dan Asabri yang menguap begitu saja dan kesaktian seorang Harun Masiku yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Belum terlalu lama berselang, ide Omnibus Law terkait RUU Cipta Kerja yang Anda ajukan membuat hampa mimpi kami yang tertuang dalam 4 misi Anda sekaligus, yakni tentang mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, dan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Bagi saya, RUU tersebut justru kontraproduktif dengan visi dan misi Anda saat kampanye. Alih-alih meringkas aturan-aturan yang sangat banyak, RUU tersebut justru melonggarkan aturan lingkungan hidup, menghilangkan sejumlah jenis perizinan, melemahkan sanksi dan memberi keluasan investasi.
Hal itu semata-mata untuk mengejar statistik pertumbuhan ekonomi yang seringkali Anda sampaikan. Tetapi prioritas ekonomi yang Anda pilih melupakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tidak hanya itu, sejumlah pasal memberikan kewenangan pusat yang berlebih sehingga memperlemah otonomi daerah. Kewenangan, sentralistik dan prioritas ekonomi yang berlebih itu justru mengesankan gejala-gejala Orde Baru yang mengesampingkan peran otonomi daerah yang sejak awal saya dan kawan-kawan lainnya hindari. Bapak Presiden, saya masih percaya dengan data ekonomi yang disajikan. Ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,02% kuartal 3 2019, jauh dari janji yang Anda ikrarkan sebesar 7% itu, bahkan melambat bila dibandingkan kuartal 3 tahun 2018. Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 ini? Memang berat Pak memaksakan optimisme di tengah ancaman dan potensi kehancuran. Bahkan saya belum sempat mempertanyakan aspek pemerataan dan keadilan kepada Anda karena saya tahu jawabannya bisa saya dapat dari rakyat yang merasakan. Bapak Presiden, saya tahu tugas Anda berat dan oleh karena amanah berat itulah saya kira Anda mau mengabdi menjadi presiden dan bukan karena fasilitasnya, bukan karena nafsu kekuasaan dan bukan karena bisikan para oligarki yang hanya ingin mengembangkan usahanya semata. Bapak Presiden, belakangan ini Indonesia mengalami musibah yang seolah tiada berhenti, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan, longsor, angin puting beliung, dan gempa bumi. Bahkan di saat musim hujan yang marak pada awal tahun 2020 ini terdapat satu wilayah yang dilanda bencana kekeringan seperti yang terjadi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, sekitar Obelo. Selanjutnya yang kini menghebohkan kita adalah kasus wabah virus COVID-19 atau virus corona yang terhitung hingga tanggal 23 Maret 2020 setidaknya telah membuat 49 nyawa melayang dengan 579 kasus pasien positif corona. Tentu kita semua berduka akan bencana tersebut dan berdoa semoga negeri kita lekas pulih dan bencana demi bencana yang melanda. Sejak awal saya tidak sedikit pun menduga kondisi seperti ini. Di tengah-tengah stagnasi pertumbuhan ekonomi dan turunnya kepercayaan masyarakat akibat struktur kementerian, pengesahan RUU KPK dan hendak disahkannya RUU Cipta Kerja. Saat ini kepemimpinan Anda juga diuji dengan wabah COVID-19. Rasa kemanusiaan Anda tidak sedikit pun saya pertanyakan, begitupun dengan niat baik Anda dalam penanganan virus ini. Namun masalah kepemimpinan lebih dari itu. Semakin hari rakyat mulai gelisah dan mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam penanganan wabah ini. Saya tidak bisa menyalahkan rakyat. Bagaimanapun mereka mendengar para menteri yang berkelakar sedari awal mengecilkan virus ini. Rakyat juga menyaksikan secara langsung bagaimana upaya pemerintah dari hari ke hari. Selain himbauan, masyarakat juga butuh upaya nyata sebagaimana yang selalu Anda tunjukkan dalam pengawasan proyek dan saat kampanye. Rakyat justru melihat keseriusan dari Gubernur DKI Jakarta. Tanpa berniat membandingkan, namun rakyat kembali terpecah dihadapkan dengan pilihan antara percaya pada pusat atau instansi lokal. Saya sendiri menolak pandangan itu. Bagaimanapun ini kasus bersama. Namun satu sisinya mesti sepakat bahwa sejak awal pemerintah pusat lamban menanggulangi wabah ini. Di era informasi yang sangat terbuka ini, masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi termasuk statistik penanganan COVID-19. Kita juga mencari informasi tentang bagaimana kebijakan negara lain, tidak sedikit dari mereka yang sukses menurunkan angka korban COVID-19. Di tengah-tengah himbauan social distancing, publik memiliki waktu banyak mencari informasi dan membandingkan kebijakan sejumlah negara. Dan pada akhirnya mempertanyakan, kenapa kita tidak dapat seperti mereka? Tentu saja ini masalah global atau pandemik, namun pada saat yang bersamaan pemerintah pusat masih saja memprioritaskan pembangunan ekonomi lewat berbagai mega proyek. Kendati pun hal itu penting, namun justru semakin melemahkan kepercayaan rakyat pada pemerintah pusat. Padahal banyak dari komponen masyarakat menggalang bantuan dengan menyebarkan masker atau sanitizer dengan gratis. Beberapa ilmuwan berusaha membuat vaksin dan para petugas medis tidak kenal lelah membantu di garda terdepan. Mereka mestinya jauh lebih di mancanegara termasuk 74 miliar bagi influencer atau buzzer. Saya mulai bertanya, kenapa anggaran tidak dimaksimalkan pada mereka yang bertugas di bidang kesehatan, penelitian vaksin,
atau memberikan subsidi pada UMKM yang mau memproduksi alat kesehatan. Bapak Presiden, saya yang beberapa waktu lalu berkomentar di salah satu unggahan akun Anda di Instagram berkaitan dengan corona, saran saya Bapak mundur aja. Kalau udah nggak ngerti pimpin republik ini, berapa nyawa yang melayang karena kebodohan antisipasi. Itulah spontanitas saya sebagai seorang aktivis dan saya sama sekali sadar mengungkapkannya. Ungkapan itu adalah puncak dari beberapa kekecewaan yang saya jelaskan di atas. Ungkapan itu adalah pertanda dari bacaan saya yang melihat pemerintahan yang Anda pimpin hanya berorientasi kepada politik akomodatif, politik bagi-bagi, yang sayangnya bagi-bagi itu hanya berkutut dan berkutat pada kekuasaan oligarki. Soal COVID-19, strategi dan rencana pemerintah terkait penanganan belum mampu diikuti dengan baik oleh masyarakat, di samping saya menduga banyaknya informasi yang ditutup-tutupi. Tentu saja sebagaimana saya jelaskan bahwa kepercayaan masyarakat menurun bahkan sebelum COVID-19 mewabah. Ekonomi memang penting Pak, tetapi keselamatan seluruh rakyat Indonesia harus jadi prioritas utama. Bapak Presiden, saya dengar Bapak membeli alat rapid test dari China sebanyak 1 juta kit dengan pembelian tahap awal 500.000 kit yang sampai sekarang harga resminya pun masih dirahasiakan. Saya dengar juga alat tersebut hanya memiliki tingkat akuransi 70% dan untuk mencapai tingkat kepastiannya harus tes lagi dengan cara SWAB lendir menggunakan PCR yang baru tersedia di 12 rumah sakit rekomendasi Kemenkes. Lalu apa guna impor alat tersebut dari China, Pak? Bapak Presiden, sekali lagi saya sampaikan, sebagai masyarakat kami ikut membantu kesadaran satu sama lain dengan berusaha semaksimal mungkin dengan segala keterbatasan berada di rumah saja, rajin mencuci tangan dan hand sanitizer yang sudah menjadi barang langka, memakai masker yang sudah dicari dan dengan harga yang tinggi, menjaga jarak sosial dan menjaga kesehatan. Peran-peran itu bisa kami lakukan, Pak. Tetapi peran pemerintah tidak boleh sekedar itu saja. Harus ada langkah berani dan serius dari pemerintah. Misalnya sediakan bilik disinfektan di seluruh tempat-tempat vital seperti terminal, bandara, pelabuhan, tempat perbelanjaan dan tempat umum lainnya yang kalau kita lihat di Vietnam ada di banyak titik. Tetapi di Indonesia saya tahu hanya ada di sana Presiden saja. Kemudian lakukan tes secara menyeluruh bagi rakyat Indonesia. Seluruhnya. Sekiranya APBN tidak sanggup membiayainya, tak bisakah Anda kumpulkan orang-orang terkaya di republik ini untuk ikut meringankan? Layaknya dulu ketika kampanye Pilpres mereka sanggup melakukan itu. Apakah mereka sebenarnya tidak peduli juga dengan wabah ini, Pak? Selanjutnya, jika kondisi masih terus belum menuai hasil yang baik sebagai pemimpin yang hebat, maka kebijakan lockdown haruslah berani Anda tempuh. Resiko ekonominya memang tinggi, Pak, tetapi apalah arti keuntungan ekonomi jika dipertukarkan dengan nyawa dan kesehatan seluruh rakyat Indonesia. Akhirnya saya pikir masalah ini di internal pemerintahan Anda bisa dua hal. Pertama, struktur yang Anda bentuk atau tim kepresidenan, atau dalam hal ini menteri dan struktur di bawahnya, dan kedua, kepemimpinan Anda sendiri. Saya kira banyak anak bangsa yang cerdas, tulus, bahkan tanpa jabatan pun mereka berpartisipasi membantu sesama warganya. Tapi lagi-lagi, dibanding mengumpulkan orang-orang cerdas dan mensupport bantuan mereka, Anda masih sekedar percaya pada para menteri. Jika memang restrukturasi tidak juga menjadi pilihan Anda, maka jangan salahkan kalau pada akhirnya masyarakat mempertanyakan kepemimpinan yang Anda pimpin. Bapak Presiden, saya juga disadarkan dengan anggaran influencer 72 miliar itu dibawa untuk menghadapi orang seperti saya, bersuara yang ala kadarnya, tidak mendesak dan hanya berujar saran. Dibilang bodoh, tolol, gak ada otak, bacot, pendukung Pak Anies Baswedan, suruh pindah negara. Bahkan ada juga yang kirim salam ke ibu bapak saya di kampung dan ungkapan-ungkapan lainnya yang saya tidak sempat baca. Apakah demikian istana melayani kritik, Pak? Saya berpikir saya harus bersuara hari ini. Jangan sampai ketika hari yang tidak kita harapkan itu muncul dan terjadi, kita sudah tidak sanggup bicara, terlambat antisipasi, terlambat mencari solusi, dan bahkan untuk menyesal pun di hari itu kita sudah terlambat. Kondisi semacam ini memang bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Saya hanya ingin ikut saling menyadarkan bahwa pemerintah mestinya bisa berbuat lebih dari hanya sekedar himbauan. Keadaan ini tidak boleh ditanggapi ala kadarnya. Jangan sekedar membuat masyarakat takut dan bingung tanpa tindakan yang jelas dirasakan melayani dan melindungi. Bapak Presiden, jangan tunggu 100,
1.000 atau bahkan 10.000 nyawa melayang dulu jikalau rencana kebijakan yang akan Anda lakukan itu masih belum jelas dan tidak sanggup menjamin keselamatan hidup dan kesejahteraan rakyat. Maka saran mundur dari jabatan presiden mungkin bisa dipertimbangkan lebih awal. Selanjutnya kita ingin mendengar DPR, partai politik, dan rakyat bersuara. Ciputat, 24 Maret 2020. Salam Rian Hidayat, aktivis, Presiden Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2017, mahasiswa sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.